Hey guys, Walt Disney Investor Day 2020 beberapa hari yang lalu memang menjadi momen Marvel dan juga Disney untuk show off. Beberapa pengumuman penting mengenai mega project Marvel Studio dan Disney ke depannya diumbar sekaligus. Tidak tanggung-tanggung, beberapa trailer dan first look pun dirilis bersamaan dan memuaskan semua fans. Hal ini semakin menunjukkan kalau Marvel dan juga Disney sudah siap untuk memberikan kejutan di dunia hiburan. Kalau kemarin kita sudah breakdown official trailer dari series Loki, nah kali ini, Darius akan kembali membahas salah satu series Marvel yang akan tayang juga di Disney+. Yap, inilah dia eksklusif first look breakdown, What If. Di antara semua film dan juga series Marvel, What If adalah yang paling berbeda. Ya, ini adalah series animasi yang mengusung tema yang sangat unik. Sudah begitu lama Marvel Studio ini tidak merilis series animasi, dan untuk fase ini, sepertinya Marvel semakin liar untuk mengeksplor aset-aset ceritanya. Diangkat dari komik yang ditulis oleh AC Bradley dengan judul yang sama, What If akan menambah satu lagi universe baru di Marvel. So guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti pembahasannya. Official first look ini dibuka dengan sebuah scene yang menampakkan sosok Nick Fury bersama dengan Vibranium Shield milik Captain America yang tertimbun di salju. Kemudian ada sosok Star-Lord dan juga Time Stone. Scene per scene ini juga diisi dengan sebuah prolog oleh karakter utama di series ini. Siapa dia? Tentu saja The Watcher. Dengan scoring yang cukup misterius, The Watcher pun sepertinya sedang menjelaskan konsep universe untuk series ini. Ruang, realita, dan juga waktu di series ini merupakan jalan yang tidak linear lagi, melainkan sebuah prisma dengan segala kemungkinan yang tidak terbatas. Sebagai informasi, Jeffrey Wright juga akan mengisi suara karakter dari The Watcher ini. Scene lalu berpindah dengan menunjukkan sosok Nick Fury yang mengatakan sesuatu seperti biasanya yang selalu santai dalam keadaan apapun. Dia mengatakan seperti ini, itu tidak terdengar buruk sama sekali. Scene lalu berlanjut menunjukkan satu persatu karakter, mulai dari sosok Bucky Barnes, kemudian sosok Tony Stark yang ternyata masih menggunakan suit Iron Man yang sedang menyantap donat seperti di film live actionnya. Terasa deja vu? Yaps, adegan ini sama persis dengan adegan di Iron Man kedua. Di scene selanjutnya, kembali lagi muncul sosok karakter Star-Lord. Di scene inilah kejutan-kejutan terjadi. Saat Star-Lord ini membuka penutup kepalanya, terlihatlah sosok di balik karakter Star-Lord itu sendiri. Ternyata sosok di balik karakter Star-Lord itu ternyata bukan Peter Quill, tapi justru adalah sosok Prince T'Challa. Tidak yang aneh, memang ini sesungguhnya adalah ide utama dari series What If. Kita berharap karakter-karakter ini bisa memberikan kita pengalaman baru ketika menontonnya. Bagaimana tidak, bayangkan saja ketika seorang Star-Lord yang lincah, tengil, dan agak kocak berada di dalam tubuh seorang Raja Wakanda. Tentunya ini semakin menjadi perpaduan yang sangat menarik guys. Logo Marvel Studio muncul, lalu scene kembali berpindah ke sebuah fasilitas di mana serum Super Soldier disuntikan ke seseorang. Di fasilitas tersebut kita melihat sosok Howard Stark muda, persis yang ada di adegan film Captain America The First Avengers. Jika di film tersebut Steve Rogers adalah tentara yang terpilih untuk disuntikan serum tersebut, nah kalau di series ini, ternyata Peggy Carter lah yang mendapatkan kekuatan Super Soldier. Terdengar juga dialog yang dilontarkan oleh seseorang. Kemungkinan besar Howard Stark lah yang mengatakan, saya berjanji akan membuat sekelompok pasukan. Lalu sosok Peggy Carter ini membalas dengan kalimat, kau punya seorang tentara super. Entah kedua dialog ini berada di scene yang sama atau justru terpisah. Yang jelas, hal itu menunjukkan bahwa negara yang tadinya membutuhkan sebuah pasukan khusus untuk berperang, kini justru mendapatkan hal yang lebih kuat dari itu, tentu saja seorang super soldier. Scene selanjutnya menunjukkan Peggy Carter dengan kostumnya melakukan adegan superhero landing. Tentunya adegan itu dilakukan dengan shield yang ada di tangannya. Di sini ia terlihat mengadang arak-arakan mobil dan juga menahannya dengan shield tersebut sehingga membuat mobil itu terbalik. Namun alih-alih menjadi Captain America, Peggy Carter justru menjadi seorang Captain Britain. Bendera Inggris bahkan terlihat di kostum dan shield-nya. Kalau di komik, Captain Britain sendiri adalah alter ego dari Brian Braddock. Untuk karakter Captain Britain di series ini bisa dibilang sebagai double twist. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan bagaimana proses T'Challa ini menjadi seorang Star-Lord. Di scene itu, ada sebuah pesawat luar angkasa berada di negeri Wakanda. T'Challa yang masih kecil saat itu begitu takjub dengan melihat pesawat tersebut. Apakah kalian sudah menemukan koneksinya? Yap, di dalam cerita Guardian of the Galaxy, Yondu datang ke bumi untuk membawa Peter Quill ikut bersama dirinya. Sejak saat itu, Peter Quill menjadi anak angkat dari Yondu hingga menjadi sosok Star-Lord. Nah, kejadian ini ternyata juga diadaptasi. Tapi untuk series ini, T'Challa mudalah yang terpilih menjadi Star-Lord. Hal menarik lainnya adalah terlihat T'Challa sangat takjub dengan kedatangan Yondu. Seperti kata Yondu, T'Challa harusnya ketakutan. Namun di sini nih, ia terlihat malah sangat antusias. Adegan ini mungkin bisa menjelaskan bahwa di universe ini, Wakanda tidak memiliki teknologi vibranium seperti di cerita aslinya.
Hal tersebut juga semakin diperjelas ketika Yondu menanyakan tentang apa yang ingin dilakukan T'Challa. Dengan sangat yakin T'Challa menjawab untuk menjelajahi dunia. Yondu yang melihat semangat di dalam diri T'Challa ini kemudian mengatakan, "Mengapa kamu hanya berhenti di satu dunia kalau kami bisa menunjukkan semuanya kepadamu?" Dialog ini justru menunjukkan bahwa Yondu akan membawa T'Challa muda untuk berpetualang melintasi galaksi. Terlihat juga satu scene singkat di mana Doctor Strange terjatuh ke dalam sebuah dimensi yang belum bisa didefinisikan. Kemudian ada juga satu karakter yang terlihat terbang menggunakan sebuah alat misterius. Selanjutnya scene berpindah dengan sangat cepat. Sekilas di sini kita melihat Steve Rogers muda dengan tubuh yang masih kurus kerempeng. Di sini persis sekali Steve yang belum disuntikan Super Soldier. Sebuah flash scene juga menunjukkan bahwa Nick Fury dengan beberapa pasukan menyerang seseorang atau suatu tempat. Selanjutnya, narasi kembali diambil alih oleh sosok The Watcher. Disinilah ia menampakkan wujud dan mengenalkan dirinya. Ia mengatakan, "Akulah The Watcher, pemandumu di realita yang baru ini." Kemudian ia mengatakan, "Beranilah kalian untuk menghadapi segala ketidaktahuan." Bersama dengan narasi yang dibawakan oleh The Watcher, satu persatu karakter kembali diperlihatkan. Mulai dari Doctor Strange yang sedang dalam pertarungan besar, sampai sosok Peggy Carter bersama pasukan militer lainnya. Selain itu, terlihat juga satu sosok yang kalau kita lihat dari warna rambut dan juga pakaian yang dikenakannya, kemungkinan besar dia adalah Grandmaster dari film Thor. Karakter tersebut memang ada di dalam daftar cast bersama dengan Korg. Selanjutnya ada sosok Clint Barton dan juga Carol Danvers sebagai Captain Marvel. Kemudian juga ada sebuah scene yang mengejutkan. Di sini kita diperlihatkan Bucky Barnes yang bertarung dalam sebuah kereta atau sebuah bus melawan zombie seperti Captain America. Sungguh ini merupakan scene pertarungan yang cukup epic. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan Super Soldier dari seorang Captain America berpadu dengan tubuh zombie. Tentu dia akan menjadi karakter yang sangat sulit dibunuh dan juga dihentikan. The Watcher lalu menutup narasinya dengan kalimat dan merenungi sebuah pertanyaan, "What if?" Kemudian logo What If muncul dan berpindah ke scene di mana T'Challa meminta seseorang untuk menemaninya berkeliling di suatu tempat. Eksklusif first look ini kemudian ditutup dengan scene yang kembali memperlihatkan sosok Doctor Strange. Sepanjang video, Doctor Strange selalu terlibat dalam sebuah pertarungan yang sangat alot. Ternyata, sosok yang dilawannya adalah dirinya sendiri. Well, itulah tadi sedikit breakdown dari eksklusif first look dari series What If. Sejauh ini belum banyak yang bisa kita gali dari series ini guys. Termasuk sebuah kabar yang tahun lalu sempat menjadi perbincangan banyak fans, di mana Thanos bergabung dengan para Avengers. Meski di daftar cast Josh Brolin akan mengisi suara Thanos, belum banyak petunjuk yang terlihat dari sepanjang video tersebut. Namun seperti narasi The Watcher, series ini akan berpusat padanya. Dan tentunya, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kalau kalian punya teori lain, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, itulah sedikit breakdown dari eksklusif first look dari series What If. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.